Halo, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai transmitter yang saya baru dapat, yaitu FlySky FSG 7P. Transmitter ini menurut saya cukup bagus ya. Sebelumnya sih saya pakai FlySky GT5, dimana ini sebetulnya enak juga karena sudah bisa memenuhi kebutuhan saya dalam bermain RC. Di sini ada perbedaannya ya antara GT5 dengan yang G7P, yaitu yang GT5 ini cuma ada 6 channel, sedangkan yang G7P ada 7 channel. Cuma beda 1 channel sih. Tapi yang menarik di sini adalah untuk yang G7P ini kita bisa atur sendiri. Umpamanya tombol ini kita mau jadikan channel 3 bisa, mau jadikan channel 7 bisa, 6 bisa, 5 bisa. Jadi kita bebas untuk mengatur semua tombol yang ada di remote ini sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan yang GT5 ini tidak bisa, jadi sudah ditentukan channel 1, channel 2, terus channel 3-nya ada di sini, tombol ini, channel 4 di sini, channel 5, 6 ada di sini 2. Jadi ya sudah, tidak bisa kita ubah-ubah lagi gitu. Ya sebetulnya nggak mengganggu sih, cuman menarik aja untuk dicoba ya untuk yang baru ini. Ada lagi yang menarik di sini selain channelnya, di sini ada interaksinya ya, interaksi antara mobil dengan transmitternya. Sebagai contoh, misalnya saya coba nyalakan dulu transmitternya ya. Nah di ini begitu nyala udah ada nadanya. Kita coba nyalakan dari mobilnya, nanti akan ada nada tambahan. Nah, ini adalah nada tambahan. Jadi, kalau saya matikan mobilnya lagi, dia akan ada nada lagi. Nah, jadi di sini ada interaksinya. Cukup menarik ya untuk bisa dibahas. Adapun kelengkapannya pada saat pembelian ini ya, yang pertama nggak banyak sih, cuma ada remote satu ini aja, transmitternya. Lalu ada receivernya udah saya pasang di mobil. Lalu ada kabel BVD ya untuk dicolok ke baterai supaya ada tampil di sini indikatornya. Jadi cuma itu aja sih, kelengkapannya nggak banyak ya. Mungkin lebih bagus yang FlySky ini ya, GT5 untuk kelengkapannya, karena di sini mereka dapat karet, sedangkan yang baru ini nggak ada karetnya. Jadi cuma kayak motif karbon Kevlar gitulah, motif aja sih sebetulnya, cuman ini plastik tapi ini karet ya, jadi lebih enak digenggam ya. Cuma itu aja sih kelengkapannya, nggak ada yang lain-lain. Oke, perbedaannya bisa kita lihat di sini. Kita coba dari sisi dimensinya, kurang lebih mirip ya antara FSG 7P dengan FlySky GT5. Dari sisi pegangan handle-nya sama-sama enak juga, nggak ada yang bermasalah. Cuman tampilannya di sini lebih banyak ya. Kalau di sini bisa informasinya cukup banyak, dia ada baterainya. Terus kalau misalnya kita coba tadi nyalakan sebentar ya. Di sini bisa kita lihat ada sinyalnya. Terus misalnya nah di sini juga bisa ada receiver voltage-nya. Terus ini ukuran baterainya juga ada, nih signalnya 100%, dan informasi yang lainnya yang cukup berguna ya. Ini settingnya semua bisa dipilih satu-satu. Lebih banyak fitur daripada yang GT5 ini. Bisa kita lihat juga tombolnya di sini. Ini tombol pencet ya. Yang ini tombol putar. Yang ini buat trim. Jadi bisa untuk menyesuaikan kebutuhan. Lalu di sini ada buat gantungan tali, sedangkan yang di GT5 tidak ada gantungan tali. Bedanya lagi di GT5 ini ada antena,
bisa diatur, sedangkan yang tidak ada. Tapi di sini ada apa namanya, buat attach handphone ya, jadi bisa sambil main sambil vlog. Lalu di sini juga ada sambungan USB-C. Ini bisa kita gunakan sebagai alternatif tenaga ya, alternatif power source. Jadi kalau misalnya kita habis baterainya, kita bisa gunakan ini sebagai pengganti. Kalau kita bawa power bank dengan colokan USB-C, itu cukup berguna ya di situ. Sedikit untuk baterai sama ya kayak di GT5, dia pakai baterai AA. Tapi di sini saya pakai LiPo ya. Sama aja kayak GT5, juga ada colokannya. Jadi sudah tersedia. Oh iya, satu lagi kekurangannya di sini adalah sponsnya ya. Untuk yang FS G7P ini dia tidak ada sponsnya, sedangkan yang di GT5 ini dia ada sponsnya. Tapi ini terjual terpisah sih, jadi bisa ditambahkan di sini, nggak ada masalah. Oke, sedikit kita browsing ya terkait menunya. Di sini apabila ini pakai joystick ya, jadi kita kendalinya semua dari sini. Kita pencet, ditekan gini akan tombol menunya akan keluar. Di sini ada pengaturan reverse, lalu endpoint adjustment, subtrim, ini dual rate, curve-nya di masing-masing sebenarnya udah ada ya ini ya. Ini kayak gini contohnya. EPA dia masing-masing ada channelnya sampai 7 juga. Subtrim, steering, throttle, channel 3, channel 4, 5, 6, 7 lengkap semua. Ini dual rate-nya, lalu ini curve-nya, lalu ada SVC. SVC enggak support ya. Lalu menu berikutnya di sini ada channel 3 nih, kayak tadi saya bilang. Di receivernya channel 3 kita bisa atur mau model apa, mau pakai switch atau mau pakai knob apa trim. Di sini saya defaultnya saya pakai switch saja ya, karena lebih nyaman buat saya. Ini channel 4 juga sama ya pengaturannya sampai dengan channel 7. Sekilas saja nih ya. Terus ini ada steering mixing. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini steering mixingnya. Kalau kita nyalakan, nanti kita bisa atur mau seperti apa. Oke, kita matikan aja karena saya belum perlu. Lalu timer di sini bisa disetting ya, kalau misalnya kita balap gitu, ada ininya timernya, sama ada lap listnya juga bisa kecatat semuanya di sini, average-nya, all-nya, lap 1, lap 2, lap 3 gitu-gitulah. Lalu di sini pengaturan switch assignment, kita bisa atur sendiri knobnya mau seperti apa. Lalu di sini ada pengaturan receivernya. Oh iya, pada saat kita awal dapat ini barangnya, jangan lupa kita bind set dulu ya, bind set. Ini defaultnya awalnya sebetulnya cuma one way, tapi saya rubah jadi two way supaya bisa ada interaksi antara mobil dengan transmitternya. Jadi ke situ sih. Awalnya saya coba one way, lalu beberapa fungsi seperti sensor-sensor itu tidak terbaca di transmitternya, jadi nggak ada apa-apa tuh isinya kalau one way, karena cuma ada istilahnya cuma ada interaksi antara transmitter dengan mobil.
jadi satu arah doang. Kalau ini two way, ini jadi dua arah, jadi mobil juga bisa ngasih informasi ke dalam transmitter ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus binding dulu dengan receivernya. Oh iya, bindingnya kita seperti ini kita tidak dapat ya alatnya. Ini saya ambil dari FlySky GT5. Jadi bawaan aslinya emang nggak dapat sih. Jadi emang harus ini sendiri. Lalu berikutnya di sini ada range test. Jadi seberapa jauh sih ini signalnya 100% gitu ya. Terus sensor di sini yang ada sensor ini baterai buat transmitter, ini yang bawahnya ini receiver, voltnya 6 volt ya. Lalu di sini ada baterai voltnya juga. Ini sinyal. Oke, ESC setting ini saya nggak ada. Ada iBus juga. Saya kurang mengerti ya iBus ini penggunaannya, karena juga saya masih baru dalam bermain RC. Jika teman-teman ada yang tahu mungkin bisa dituliskan di kolom komen. Lalu berikutnya settingnya adalah ini kita bisa modelnya nih, jadi memorinya kita bisa muat mungkin sampai 20 ya. Saya juga kurang paham, mungkin 20. Jaraknya sih sekitar 300 meter ya, mungkin lebih pendek daripada FlySky GT5 ini. Sehingga saya bisa 500 ya. Cuman kalau kita main adventure kayaknya nggak nyampe 300 juga, nggak kelihatan kali ya 300 meter. Oke, ini tadi settingnya. Ini ada sistem di sini, bisa dilihat pengaturan bahasa, alarm kalau nganggur ini berapa menit akan bunyi. Baterainya kita bisa pilih mau pakai 2S LiPo atau mau pakai AA. Terus LCD, ini mungkin tingkat kecerahan saya belum coba. Ini suara, ini volume suaranya bisa dikecilin atau digedein. Ini kalibrasi seperti biasa. Ini firmware update, jadi software yang ada di dalam TR ini dia bisa diupdate. Factory help about, ya, cuma ini aja sih. Informasi mengenai transmitter ini ya, jadi cukup banyak ya settingannya. Jadi ini sangat menarik dan berguna juga buat saya. Oke, sedikit tips mengenai penggunaan fitur baterai voltage meter ya yang ada di transmitter ini. Hasil diskusi dengan teman-teman saya juga, pada saat kita setting menggunakan kabel yang bawaan dari transmitter ini, kita dapat dikasih kabel ya. Di situ ada positif sama negatif. Kalau kita baterai tersebut adalah merupakan supply untuk ESC, itu kita cukup colokan kabel yang positif saja ya. Yang positif saja dicolokkan ke kabel yang berwarna merah ini. Jadi yang negatifnya nggak usah kepake. Yang negatifnya bisa diselotip aja pakai selotip kabel, supaya besinya nggak kontak ke bodi atau kemana-mana gitu. Jadi supaya aman lah. Jadi cukup satu aja kabelnya, ya kabel positifnya cukup dicolokkan ke yang merah ini di bagian sini. Jadi dari situ udah bisa tampil baterai voltage-nya, monitoringnya ada di transmitter kita. Jika kita mau monitoring baterai yang terpisah itu maksudnya dia tidak mensuplai ESC. Nah, baru yang negatifnya dicolok ke yang hitam di pojok, paling pojok. Jadi positifnya yang merah, yang hitamnya di paling pojok, yang negatifnya ya. Nah, itu baru boleh dicolokkan. Tapi kalau misalnya baterai itu merupakan, tadi seperti saya bilang, baterai itu merupakan supply juga ke ESC utama kita,
cukup yang positif, kabel positifnya saja yang digunakan, tidak perlu yang negatifnya. Negatifnya bisa diamankan aja lah gitu. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sharing, nggak banyak ya, saya cuma sharing poin-poinnya doang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan atau diluruskan mengenai penjelasan saya. Terima kasih.